Hai, namaku Saida Kowi Nasrullah. Aku dari kelas 11 4. Di video ini, aku akan menjelaskan salah satu museum di Jakarta. Someone wrote this song before, and I could tell you where it's from. Before 736 251, to put my mind at ease. Please just tell menjadi tanggung jawab pelanggan. Atas perhatian yang kami ucapkan terima kasih. Stasiun berikutnya stasiun Cikini Station Cikini. imagery unfound. Love you, 6 nights from that Jadi, dari stasiun Cikini menuju ke Museum Perumusan Naskah Proklamasi berjalan sejauh 1,5 km dalam waktu 30 menit. Nah, jadi teman-teman, saat aku masuk ke Museum Perumusan Naskah Proklamasi ini dikenakan biaya cuma 5.000 aja. Halo teman-teman, jadi di sini aku Saida Kowi Nasrullah dari kelas 11 4. Aku di sini akan menjelaskan mengenai Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Nah, di sini aku udah sampai di Museum Naskah Proklamasinya yang berada di Jalan Imam Bonjol 1 di Menteng, Jakarta Pusat. Nah, sebelum namanya ini Jalan Menteng, jalan itu namanya pada masa penjajahan Jepang, nama jalan ini adalah Jalan Meiji Dori. Come on, it's a silly dream, dreaming of the imagery unfound. Love you, Nah, teman-teman, di Museum Perumusan Naskah Proklamasi ini memiliki papan yang berisi penjelasan lengkap mengenai museum. Dan di belakang papan tersebut terdapat tombol bahasa yang terdiri dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Jepang. Jadi tombol bahasa itu bisa digunakan untuk para turis mendengarkan penjelasan secara rinci mengenai museum. Nah, teman-teman, kalau kalian ingin mengetahui atau ingin mengenal sejarah lengkap mengenai Museum Perumusan Naskah Proklamasi, kalian bisa baca informasi dari papan tersebut. Nah, di papan ini menjelaskan tentang bangunan museum, sejarah kemerdekaan, perumusan proklamasi, tokoh-tokoh, dan komik digital. Jadi di sini diperlihatkan beberapa tokoh yang ikut serta dalam proses perumusan naskah proklamasi. Someone wrote this song before, and I could tell you where it's from. Before 736 251, to put my mind at ease. Please just have a laugh with me, 'cause you know I'm borrowing right now. These sounds have already crowned. Come on, it's a silly dream, dreaming of the imagery unfound. Love you. Jadi total para tokoh yang ikut merumuskan naskah proklamasi adalah 21 orang. Nah, jadi teman-teman, pada awalnya gedung ini dibangun pada tahun 1920-an dengan arsitektur Eropa. Nah, gedung ini pada masa pendudukan Jepang ditempati oleh Laksamana Muda Tadashi Maeda, yang dimana beliau adalah seorang kepala kantor penghubung antara Angkatan Darat dan Angkatan Laut.
Pada tahun 1961, gedung ini ditempati oleh Kedutaan Besar Inggris. Dan pada tanggal 24 November tahun 1992, gedung ini disahkan oleh pemerintah Indonesia menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi hingga sekarang ini. Teman-teman, di ruangan pertama ini adalah ruang pertemuan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo untuk bertemu Laksamana Muda Tadashi Maeda. Nah, di sini mereka kembali dari Rengas Dengklok untuk menemui Laksamana Muda Tadashi Maeda untuk membicarakan tentang perumusan naskah proklamasi yang akan dibuat. Jadi, Laksamana Muda Tadashi Maeda ini gak mau ikut campur dengan putusan naskah proklamasi. Akhirnya Laksamana Muda Tadashi Maeda ini keluar dari ruangan dan pergi ke lantai 2. Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo memasuki ruang makan. Mereka duduk mengitari meja makan panjang untuk mempersiapkan draft naskah proklamasi. Kalimat pertama yang dihasilkan dari kesepakatan 3 tokoh nasional itu adalah, "Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Kemudian kalimat kedua ditambah dengan Bung Hatta yang berupa pernyataan mengenai pengalihan kekuasaan. Saat mengetik naskah proklamasi, Sayuti Malik melakukan 3 perubahan, yaitu tempo menjadi tempo, kata wakil bangsa Indonesia berubah menjadi atas nama bangsa Indonesia, begitu pula dalam penulisan hari, bulan, dan tahun. Selesai diumumkan dan disepakati oleh seluruh hadirin, Sayuti Malik ditemani BM Diah mengetik naskah proklamasi menggunakan mesin ketik yang ada di hadapan Anda sekarang. Dan di ruangan ini juga terdapat replika dari naskah proklamasi yang ditulis oleh Insinyur Soekarno. Nah, terdapat juga kaset radio yang dimiliki oleh PM Dia dan Sayuti Malik. Jadi teman-teman, di sini ada replika naskah proklamasi yang ditulis langsung oleh Insinyur Soekarno. Berisi alat-alat pendukung dari para tokoh naskah proklamasi seperti medali, radio, tas, ballpoint, dan lain-lainnya. Nah, di sini adalah ruangan atribut. Ruangan ini memberikan warna dalam kehidupan kita untuk mengingat sejarah pada masa lampau. Jadi teman-teman, di sini adalah ruangan artis, di mana ruangan ini adalah ruangan
mengekspresikan rasa cintanya kepada tanah air dalam bentuk seni. Jadi teman-teman, di sini di belakang Museum Perumusan Naskah Proklamasi terdapat patung dari para tokoh yang telah merumuskan naskah proklamasi. Jadi yang pertama, di sini ada tokoh Muhammad Hatta. Yang di sini ada tokoh Insinyur Soekarno. Yang di sini ada tokoh Ahmad Subarjo. Dan yang di sebelah sana adalah tokoh Sayuti Melik. Meskipun disusun secara sederhana dalam waktu singkat, naskah proklamasi memiliki makna historis yang sangat besar sebagai simbol kelahiran negara Indonesia. Proses ini memperlihatkan pentingnya peran pemuda dan tokoh-tokoh nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan. Naskah proklamasi menjadi bukti nyata dari perjuangan panjang rakyat Indonesia dalam melawan penjajah dan menuntut hak untuk merdeka.